Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, jumpa lagi dengan traveling motivasi. Kali ini saya akan menyampaikan ulasan-ulasan sebagaimana biasanya tentang traveling. Traveling, hobi terbaik yang bukan sekedar jalan-jalan. Ada yang bilang, traveling itu hambur-hambur uang. Ada yang bilang, traveling itu cuma ajang pamer-pameran. Ada yang bilang, traveling itu cuma habis-habisin waktu saja. Memang, niat tiap orang itu berbeda-beda. Bagaimana pribadi masing-masing menyikapinya, seperti apa. Ada yang melakukan traveling hanya untuk kabur dari rutinitas. Ada yang hanya ingin merelaksasikan pikiran. Ada yang traveling untuk mencari inspirasi. Bahkan ada yang melakukan traveling hanya agar bisa mengikuti tren yang ada. Jujur saja, pada awalnya saya terjun ke hobi traveling ini berawal dari tren traveling yang ada pada saat itu sedang booming di kalangan anak-anak muda. Setelah menekuni banyak hobi sebelumnya, mulai dari skateboarding, fingerboarding, bahkan touring, dulu sempat jadi bikers. Pada waktu itu, saya penasaran dan mencoba memulai perjalanan keluar kota menuju tempat-tempat wisata yang hits dan pastinya juga ngupload foto, pastinya gak ketinggalan. Tapi seiring waktu berjalan, setelah kurang lebih 3 tahun, hobi ini dulu saya tekuni dan saya jalani. Ternyata makna dari traveling itu sendiri lebih luas dari yang saya bayangkan sebelumnya. Bukan hanya kegiatan untuk mencapai suatu tempat. Bukan hanya seru-seruan, dan bukan hanya sebuah kegiatan jalan-jalan. Traveling itu bagi saya bukan hanya kesenangan semata saat perjalanan, tetapi perjalanan itulah yang memberikan pengalaman hidup paling berharga dalam hidup saya. Dari perjalanan itulah saya mendapatkan pengalaman dari apa yang terjadi saat perjalanan. Mulai dari saat berkomunikasi dengan orang lain, stranger di transportasi umum,
berdiskusi dengan orang lain dari daerah, bahkan negara berbeda. Dengan perspektif masing-masing dalam diri kita, melihat kehidupan warga lokal yang berbeda dengan kampung halaman kita. Bahkan secara tidak sadar, mengatur rencana, memilih keputusan, bertanya, bernegosiasi, bahkan bisa kehilangan barang, ketinggalan transportasi saat perjalanan pun memberikan pengalaman yang sangat berharga. Teman-teman sekalian, ternyata traveling adalah salah satu perintah dari Allah. Ada banyak ayat dalam Al-Quran yang menginspirasi para pendahulu kita melakukan perjalanan jauh. Contohnya, ayat 15 surat Al-Mulk yang artinya, Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah dengan segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Ayat ini adalah petunjuk bahwa Allah mendorong kita, menganjurkan kepada kita untuk berusaha semaksimal mungkin dalam bekerja. Allah tidak membatasi kita dalam mencari penghasilan. Silahkan melakukan perjalanan sejauh mungkin untuk mencari penghidupan, berbisnis. Traveling bukan hanya jalan-jalan. Bekerja di tanah perantauan pun itu termasuk traveling. Teman-teman sekalian, jangan ragu untuk berkelana, merantau, dan mencari penghidupan di tanah orang. Karena di balik itu semua terdapat banyak ilmu yang akan didapatkan. Selain itu, dengan traveling, melihat dunia dan alam ciptaan Allah, semakin membuat kita merasakan bahwa dunia ini luas dan betapa indahnya ciptaan-ciptaan Tuhan. Traveling membuat kita sadar bahwa setiap orang punya perspektif yang berbeda. Banyak orang yang hanya bisa menilai sesuatu dari perspektif dirinya saja, mau itu positif ataupun negatif. Dari traveling ini saya menjadi sadar bahwa dunia ini sangat luas
dipisahkan menjadi jutaan pulau, ribuan budaya, ratusan negara, dan bahkan di satu wilayah, perspektif akan sesuatu hal setiap orangnya akan berbeda-beda. Dari sinilah kita bisa belajar menghargai pendapat orang lain, menghargai pemikiran orang lain, bahkan menjadikan pemikiran orang lain itu menjadi sebuah inspirasi dalam pandangan kita. Indahnya perbedaan saat perjalanan kita akan menemui banyak kejutan-kejutan yang tak disangka. Saat perjalanan, kita akan menemui orang-orang yang tidak pernah kita kenal sebelumnya. Kita akan masuk ke wilayah orang lain yang memiliki kebiasaan dan budaya yang berbeda, dan akan menemukan hal yang tak disangka sebelumnya. Saya pernah berbincang-bincang, berbicara dengan bapak-bapak tua. Di sebuah perjalanan dengan kereta api. Saat itu kita berbicara sampai larut. Dan di akhir pembicaraan, beliau memberikan saya nasihat yang tak disangka. Ada 3 hal yang akan membuat kamu bahagia selamanya. Itu kata beliau. Yang pertama, bersedekah. Yang kedua, bersyukur. Yang ketiga, bahagiakanlah bidadarimu, anak, ibu, dan istrimu. Tiga hal ini menjadi pegangan saya selama ini, dan tidak akan pernah saya lupakan hal ini. Adapun saat perjalanan ke daerah Indonesia bagian timur, saya sedang melakukan perjalanan ke Tanjung Aan, tapi tak kunjung menemukan pantainya. Alhasil saya pun random memilih jalan dan menemukan pantai yang belum pernah saya ketahui. Dari survei sebelum berangkat, dan pantai secantik ini sungguh luar biasa, membuat mata semakin terbelalak
dan di hati mengucapkan, betapa besar Engkau ya Allah, betapa kuasa Engkau ya Allah. Teman-teman sekalian, traveling membuat diri kita dikelilingi energi positif. Saat traveling, rasanya hati selalu bahagia. Saat perjalanan pun, kita bertemu dengan orang-orang baru, dan kita mempercayainya tanpa memandang siapa dia. Dari sifat positive thinking itu diharapkan bisa ditularkan juga ke kehidupan kita, mulai dari lingkungan pekerjaan, kebiasaan sehari-hari di lingkungan keluarga, untuk selalu menjaga energi positif di dalam diri kita. Traveling membuat kita mengenali arti kebahagiaan dan penuh rasa syukur. Di saat perjalanan, ketika kita melakukan traveling, kadang kita tidak berpikir berapakah jumlah uang kita. Yang terpenting adalah apa yang kita dapat. Dari sini saya menjadi sadar bahwa uang hanyalah alat. Alat untuk membeli kebahagiaan. Dan belum tentu ada uang bisa mendapatkan kebahagiaan. Memang masing-masing pribadi mempunyai kebahagiaannya masing-masing. Namun untuk saya, kebahagiaan paling sempurna adalah ketika kita bersyukur, mensyukuri nikmat pemberian Allah yang begitu banyak, yang begitu melimpah, yang kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Bersyukur atas semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, termasuk tempat-tempat wisata, termasuk pantai yang sedang atau yang pernah saya kunjungi, gunung-gunung yang cantik yang ada di sekitar kita. Namun mungkin ini hanya pandangan saya saja, karena setiap orang punya pandangannya masing-masing. Ada yang hanya sekedar untuk sharing, curhat, dan memberi inspirasi.
Teman-teman sekalian, traveling motivasi bukan hanya sekedar curhatan belaka, tapi yang jelas saya punya niat dan tujuan bagaimana dapat menginspirasi teman-teman sekalian, terutama para traveler atau mungkin penghobi jalan-jalan. Saya selalu memberi inspirasi atau motivasi di setiap video-video saya. Dan mudah-mudahan apa yang selalu saya sampaikan bermanfaat untuk kehidupan atau perjalanan hidup Anda semua. Dan mudah-mudahan bagi yang menonton video ini dapat terinspirasi oleh cerita perjalanan saya ini. Saya berharap banyak yang mengambil manfaat positif apa yang selalu saya sampaikan di setiap video-video saya. Jika Anda semua menyimaknya dengan baik, di situ banyak sekali pelajaran, banyak sekali ilmu yang bisa dipetik di setiap ulasan-ulasan. Traveling motivasi. Teman-teman sekalian, memang saya tidak muda lagi, tapi jiwa perjuangan saya masih melekat erat di dalam hati saya. Untuk berjuang terus. Di kepala ini tersimpan banyak mimpi-mimpi yang masih belum terlaksana. Namun saya sangat berharap para traveler muda dapat mengaplikasikan dalam kehidupan nyata tentang mimpi-mimpi yang ada di kepala setiap traveler. Dan bagi pemula untuk melakukan traveling atau perjalanan, saya ucapkan selamat melakukan perjalanan. Pantang menyerah, pantang mundur. Karena setiap ujian, setiap cobaan yang kita lewati, yang kita jalani, yang kita hadapi, itu merupakan cambuk buat kita untuk maju dan lebih maju lagi. Untuk itu, saya akhiri ulasan traveling motivasi. Dan sampai jumpa di video berikutnya.